Bisa nggak kita bilang nggak apa-apa ke orang tua? Misalnya ayah kadang-kadang galak gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin ayah emang niatnya baik karena terlalu pengen aku sukses, jadi agak sedikit lebih tegas, keras gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Atau ibu bawel gitu ya. Terus kita bilang ya mungkin karena ibu itu terlalu sayang sama aku, jadi dia banyak kasih nasihat. Jadi kesannya kayak bawel. Ya udahlah nggak apa-apa. Nanti kalau kalian udah punya pasangan juga gitu. Oh mungkin karena dia cemburu, makanya dia sikapnya kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Oh mungkin karena dia lagi datang bulan. Oh mungkin dia capek di luar banyak kerjaan, terbeban. Ya udahlah nggak apa-apa. Jadi dicari 1000 alasan, 1000 uzur sehingga bisa mengatakan ya udahlah nggak apa-apa. Nah orang yang biasa mengatakan salaman, ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah rame, damai aja. Itu tuh di dalam Al-Quran digolongkan sebagai orang yang ibadur rahman, hamba kesayangan Allah banget. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang banget melihat semangat kalian luar biasa. Jadi semangat juga Ustadz pengen jawab pertanyaan kalian. Siapa yang pengen nanya? Saya Ustadz mau bertanya. Kamu nanya, Ustadz jawab dong. Boleh. Saya sering kali mengatakan gak apa-apa Ustadz ketika tersinggung dengan sikap dan perkataan orang lain. Padahal saya kesel Ustadz, cuma saya gak enak aja ke orangnya. Apa hal itu berbahaya Ustadz? Terima kasih. Baik, di akhir surat Al-Furqan, Allah tuh menceritakan tentang sifat orang-orang yang disayang sama Allah. Jadi istilahnya tuh ibadur rahman. Ibadur rahman itu artinya hamba kesayangan Allah. Arti hamba kesayangan Allah itu kayak kita kalau misalnya jadi anak kesayangan orang tua, kira-kira dapat apa gitu. Atau kalau kita punya teman, jadi teman favorit kita akan gimana. Nah, jadi hamba favorit Allah, jadi hamba kesayangan Allah, berarti dia dapat banyak kebaikan dan keistimewaan. Itulah yang diistilahkan dengan ibadur rahman, hamba kesayangan Allah. Nah, apa aja sifat ibadur rahman? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba kesayangan Allah itu adalah orang yang berjalan di muka bumi. Arti berjalan di sini itu hidup. Dia hidup di bumi dalam keadaan haunan, low profile, dalam keadaan humble, dalam keadaan tawadhu, tidak tinggi hati, tidak tinggi diri, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang toksik mengganggu dia, kalau orang-orang yang toksik itu menyakiti dia, maka dia qalu salama. Dia mengatakan kalimat salaman. Kalimat salaman itu adalah gak apa-apa. Jadi mengatakan kalimat gak apa-apa bagian dari cara kita untuk memberikan samahah, memberikan toleransi untuk orang lain. Jadi kita kayak ya udahlah gak apa-apa, gak usah diributin, ya udahlah gak apa-apa, jangan diramain, gak usah drama, gak usah playing victim, gak usah terlalu diambil hati, gak usah dibesar-besarin dan seterusnya. Itu sebetulnya dalam Islam sesuatu yang istimewa, bagus banget. Kalau kita sering bilang gak apa-apa untuk berdamai dengan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Kata gak apa-apa di sini sebetulnya adalah bagian dari cara kita untuk memberikan uzur. Uzur itu mencari alasan untuk memaafkan orang lain. Karena kata ulama gini, iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 uzur. Misalnya uzur itu gini, oh mungkin dia lagi capek, ya udahlah nggak apa-apa. Oh mungkin dia memang lagi nggak mood, ya udahlah nggak apa-apa. Oh mungkin dia lagi stres, lagi tertekan, makanya dia bersikap kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa. 1000 kali kita cari alasan untuk mengatakan ya udahlah nggak apa-apa. Itu Islam segitunya gitu. Terutama kepada orang yang ada di dalam kehidupan terdekat kita, ke orang tua. Bisa nggak kita bilang nggak apa-apa ke orang tua? Misalnya ayah kadang-kadang galak gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin ayah emang niatnya baik karena terlalu pengen aku sukses, jadi agak sedikit lebih tegas, keras gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Atau ibu bawel gitu ya. Terus kita bilang ya mungkin karena ibu itu terlalu sayang sama aku, jadi dia banyak kasih nasihat, jadi kesannya kayak bawel. Ya udahlah nggak apa-apa.
Nanti kalau kalian udah punya pasangan juga gitu. Oh mungkin karena dia cemburu, makanya dia sikapnya kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Oh mungkin karena dia lagi datang bulan. Perempuan kan kalau lagi waktunya datang bulan haid itu secara emosionalnya nggak stabil. Ya udahlah nggak apa-apa. Oh mungkin dia capek di luar banyak kerjaan, terbeban. Ya udahlah nggak apa-apa. Jadi dicari alfa uzrin, 1000 alasan, 1000 uzur sehingga bisa mengatakan ya udahlah nggak apa-apa. Nah ternyata itu adalah kalimat salaman di dalam surat Al-Furqan. Nah orang yang biasa mengatakan salaman, ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah rame, damai aja. Itu tuh di dalam Al-Quran digolongkan sebagai orang yang ibadur rahman, hamba kesayangan Allah banget. Tapi nggak semua kasus kita bisa katakan nggak apa-apa. Kayaknya kata nggak apa-apa ini berlaku untuk rate kasus kita di bawah 7 lah. Ada beberapa kasus hidup kita itu yang di atas 7. Kezaliman, kemungkaran, penganiayaan, terutama yang berhubungan dengan nama baik, dengan kehormatan, dengan menjaga nyawa, darah, keturunan, harta. Nah ini dalam Islam ini dijaga secara sangat ketat. Kita nggak bisa bilang ya udahlah nggak apa-apa pas diambil sama pencuri harta kita, ya udahlah mungkin dia butuh, kan nggak segitunya juga ya. Itu rate-nya tuh rate udah 9, 10. Atau ada orang yang jahat secara nama baik kita difitnah misalnya. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dia emang nggak ada kerjaan, jadinya dia ngabisin waktu buat ngefitnah aku, kan nggak bisa gitu juga. Jadi emang ada case by case. Kalau misalnya cuman salah paham, salah ngomong, salah sikap, apalagi dia nggak biasa kayak gitu, cuman sesekali doang, kita bisa katakan ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dia lagi salah, mungkin dia lagi lupa. Tapi dengan kasus-kasus tertentu kita nggak katakan nggak apa-apa, tapi kita di situ menegur atau memberikan nasihat atau tabayun, mengklarifikasi. Jadi nggak semuanya pakai nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa itu pada dasarnya adalah kalimat yang diajarkan dalam Al-Quran. Nah, semoga kita bisa melihat ya, mana masalah yang kita bisa katakan ya udahlah nggak apa-apa, mana masalah yang kita justru menyelesaikannya dengan tabayun, dengan klarifikasi, dengan menasihati, kasih tahu dia kalau dia salahnya apa, atau bahkan menegakkan keadilan kalau ada yang terzalimi di situ. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang golongan ibadur rahman, yang berjalan hidup di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Amin. Yang apabila bertemu dengan toxic people, bertemu dengan orang-orang yang suka mengganggu, orang-orang yang suka jahil, kami termasuk orang yang cinta damai. Amin. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang selalu tenang dengan lapang dada. Amin. Tenang dengan meminta perlindungan kepadamu, bertawakal kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang cinta damai dan menjadi hamba kesayangan di sisimu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang udah Ustadz sampaikan kepada kalian jangan cuma didengar, tapi belajar diamalkan. Karena ilmu nggak akan jadi kebaikan sebelum diamalkan. Dan lebih baik lagi disebarkan, kasih tahu ke teman-teman kita semuanya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Hai, jumpa lagi bersama saya, Chef Agus Sasirangan di kreasi resep CDA menu Ramadan. Menu kali ini adalah dumpling laksa Singapura ala CDA. Kita tambahkan minyak goreng, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Di sini kita masukkan ada daun jeruk, daun kari, air kaldu ikan, santan kental, garam, gula pasir, merica bubuk, air asam jawa. Nah, di sini saya menggunakan CDA Fish Dumpling Cheese diproduksi secara higienis, sehat, dan halal. Nah, lalu kita masukkan. Nah, di sini kita akan menyajikan. Yang pertama, kita tambahkan di sini bihun yang sudah direbus. Mie yang sudah direbus. Ada tahu pong, toge. Kita siram kuahnya ke dalam mangkok hidang. Kita taburi dengan bawang goreng. Ini dia dumpling laksa Singapura ala CDA. Resep-resep CDA juga bisa diaplikasikan menjadi menu sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga, agar tetap fit selama menjalani ibadah puasa.